Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Moms Rara dan Keke. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya aku bisa upload video kembali setelah 1 minggu aku terbaring sakit ya teman-teman. Jadi di tempat aku itu lagi musim yang namanya katanya tuh cikungunya gitu kalau dilihat dari gejala-gejalanya, seperti nyeri sendi yang hebat sampai mau berdiri aja susah gitu, sakit banget gitu sendi-sendi. Kemudian ada demamnya gitu, terus keluar juga ruam-ruam merah gitu teman-teman. Jadi 1 minggu ini aku tuh bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, sampai pekerjaan rumah juga numpuk. Rumah udah berantakan banget kayak kapal pecah ya teman-teman. Karena kebetulan juga semua anggota keluarga aku, tapi kalau si kecil alhamdulillah enggak ada, jangan sampai ya. Jadi semuanya terserang gitu teman-teman. Jadi akhirnya pekerjaan rumah nggak ada yang menghandle gitu teman-teman. Nah ini aku lagi jemurin pakaian yang semalam udah dicuci. Sebenarnya tuh masih terasa sakit ya teman-teman, tapi kalau nggak dikerjain ya mau siapa yang ngerjain gitu ya. Paling aku tuh bagi-bagi tugas aja gitu ya sama pak suami, padahal dia juga sama lagi sakit gitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah atau mengalami kena cikungunya, boleh share-share dong di sini di kolom komentar, kira-kira biar cepet pulih penyembuhannya pakai obat apa gitu, karena katanya kan nggak ada obat khusus untuk cikungunya gitu. Karena setelah aku searching di Google atau ngeliat di YouTube gitu, katanya penyakit ini tuh bisa sampai terasa berbulan-bulan gitu efeknya. Tapi mudah-mudahan ya nggak sampai seperti itu ya, biar aktivitas aku juga nggak terganggu ya. Karena jujur aja penyakit ini tuh membuat aktivitas aku jadi terbatas gitu ya teman-teman. Padahal kan aku banyak banget pekerjaannya, harus kerja di sekolah juga, di rumah harus mengerjakan pekerjaan rumah ya. Mudah-mudahan cepat pulih ya teman-teman. Oh iya, aku belum menyapa teman-teman semuanya. Apa kabar nih hari ini? Sedang sibuk apa? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Amin. Oh iya, makasih juga ya buat yang nungguin konten-konten aku, yang komen di kolom komentar katanya kapan bunda ngupload video lagi. Ini aku upload ya. Mudah-mudahan video aku dapat menemani aktivitas bunda-bunda semuanya yang mungkin saat ini juga lagi beres-beres rumah, lagi nyuci piring, nyuci baju dan sebagainya. Semangat terus ya bunda-bunda semuanya. Ya, kembali ke videonya ya teman-teman. Itu bisa teman-teman lihat cucian aku banyak sekali, karena itu nggak tahu ya udah berapa hari kali itu nggak dicuci. Jadinya aku panen untuk cucian ya teman-teman. Tapi buat aku lebih baik mencuci gitu ya daripada nyetrika, karena buat aku tuh nyetrika tuh pekerjaan yang paling males gitu ngerjainnya daripada nyuci. Kalau nyuci baju kan bisa di mesin cuci ya, jadi kita sambil bisa nyambi-nyambi pekerjaan yang lain gitu. Tapi kalau nyetrika tuh kayak berjam-jam kita duduk gitu sampai punggung kita panas gitu ya teman-teman. Setelah nyetrika juga nggak beres sampai di situ ya, kita harus masukin si baju-baju ke lemari, dikelompokin gitu ya. Mana baju tidur, mana yang baju buat dipakai sehari-hari, mana seragam. Pokoknya riweh kalau kata aku mah ya teman-teman, untuk nyetrika dan ngerapihin baju itu.
Tapi mungkin kalau bunda-bunda di sana semuanya pada rajin-rajin ya, nggak kayak aku. Jadi tetap semangat ya bunda-bunda dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Nah lanjut, ini aku lagi beresin untuk ruang tamu. Nah ini bagian kursi juga nih, jarang banget rapihnya ya. Kalau udah dirapihin gini paling bertahan cuma 10 menit aja paling lama. Nanti setelah itu ya berantakan lagi ya, maklum ya, kita punya anak kecil jadi rumah berantakan terus. Nah ini untuk kursinya juga aku pakai alas karena biasanya tuh anak-anak kadang makan di atas kursi, terus bekasnya gitu kayak yang berminyak gitu, kayak nempel gitu di kursi. Jadinya aku pakein alas. Nah kalau pakai alas ini kekurangannya paling gitu ya, suka berantakan terus alasnya gitu, kayak kebuka-buka gitu. Tapi nggak apa-apa ya, walaupun nggak bertahan lama kerapihannya, tapi kalau udah kita ngelihat rapi gitu kayak ada kepuasan tersendiri gitu, kayak plong gitu ngelihatnya, walaupun nggak akan bertahan lama. Nah ini lanjut, aku mau nyapu-nyapu juga buat ngebersihin untuk area ruang tamu, karena waktu kemarin aku sakit tuh nggak sempet nyapu juga teman-teman. Nah ini di video ini sebenarnya tuh udah agak sebelumnya udah aku rapihin gitu sedikit-sedikit. Nah jadi nggak terlalu kelihatan berantakan banget, padahal sebelumnya tuh ya ampun barang-barang berceceran di mana-mana gitu, kayak tas sekolah anak-anak dan barang-barang yang lain tadinya tuh numpuk banget di sini. Tapi nggak aku record ya waktu tadi ngeberesin barang-barang yang berceceran di mana-mana. Sebenarnya pas ngerjain pekerjaan ini kaki aku tuh masih terasa sakit ya teman-teman. Tapi ya aku tuh suka gitu ya, kalau udah ngerjain satu pekerjaan, jadi pekerjaan yang lain pun aku pasti kerjain gitu kalau udah dimulai. Tapi kalau belum mood akunya muncul ya seperti biasa nunggu ilham dulu ya. Tapi kalau untuk bagian kamar di video ini aku nggak shoot atau nggak aku videoin karena untuk bagian kamar itu belum aku rapihkan. Rencananya mau nanti aja aku beresin karena sebagian besar aktivitas aku juga masih di kamar ya, karena aku belum bisa untuk berlama-lama gitu untuk mengerjakan pekerjaan rumah karena masih berasa banget efeknya, jadi cepet lelah gitu teman-teman. Nah ini juga aku berasa enak gitu kalau udah minum obat, tapi kalau efek obatnya hilang ya gitu lagi, berasa lagi. Jadi kalau keseringan minum obat juga kayak nggak baik juga buat tubuh kita gitu. Tapi kalau nggak minum obat juga ya gimana ya, jadi aktivitas terganggu gitu teman-teman. Nah ini juga pada saat voice over ini, karena setelah mengerjakan banyak pekerjaan akhirnya kaki aku jadi bengkak dan sakit lagi teman-teman. Jadi mungkin sebaiknya jangan terlalu banyak aktivitas dulu ya teman-teman, ya harus banyak istirahat. Cuma ya mengingat kita kan ibu rumah tangga, apalagi kita juga kerja, jadi kalau banyak istirahat juga ya pekerjaan kita nantinya terbengkalai teman-teman. Kok terbengkalai ya? Kayak rumah aja yang gak dipakai terbengkalai. Maksudnya ya banyak pekerjaan kita yang gak kita selesaikan gitu teman-teman. Nah ini alhamdulillah untuk ruang tamu udah selesai. Aku lanjut di bagian belakang rumah di depan dapur aku. Nah ini juga tak kalah berantakannya ya teman-teman. Sudah sekitar 1 mingguan aku nggak sempet untuk rapihin atau beresin di bagian area ini ya teman-teman. Oh iya maaf ya kalau aku kebanyakan ngomongnya teman-teman terus, boleh
kasih komentar lebih suka aku panggil teman-teman atau bunda-bunda atau moms gitu ya. Boleh di chat di kolom komentar ya. Nah, ini bisa bunda-bunda lihat semuanya berantakan sekali ya. Memang benar ya kalau katanya tuh nyawanya sebuah rumah itu adalah seorang ibu. Jadi kalau ibu sakit ya berantakan gitu, nggak ada kehidupan gitu di rumah itu. Apalagi pas saat kita sakit, anak juga sakit, suami kita juga sakit ya. Jadi apa ya, walaupun kita sakit dikuat-kuatin gitu ya, karena harus tetap masak, harus tetap nyediain biar keluarga kita bisa makan semuanya. Nah, itu bisa dilihat ya. Ya ampun, berantakan banget itu mainan anak aku ya, karena pas saat aku sakit dia kan nggak keurus gitu, jadi dia sibuk main sama teman-temannya di sini. Jadi kalau abis main ya gini berantakan, nggak ada yang beresin. Nah, di sini juga biasanya aku pakai untuk video unboxing, karena selain aku ngonten di YouTube, aku juga ikut affiliate di TikTok. Nanti kalau teman-teman mau mengunjungi akun TikTok aku tulis di kolom komentar dan description box ya. Karena aku belum punya spot yang bagus buat untuk video unboxing gitu, jadinya aku pakai di sini deh, cukup pakai meja kecil dan alas seadanya. Yang penting bisa untuk pakai video unboxing. Nah, ini aku mau rapihin dulu ya, mainan-mainan anak aku mau aku simpan ke tempatnya lagi biar kelihatannya nanti jadi rapi gitu. Lanjut, setelah aku beresin mainan anak aku, ini aku mau nyapu-nyapu di sini karena udah kotor banget ya, udah banyak banget debunya karena udah lama banget aku nggak bersihin. Nah, alhamdulillah akhirnya ini beres juga ya. Paling setelah ini aku mau pel bagian ruang tamu dan semua ruangan yang ada di rumah aku. Nah, ini aku lagi mulai pel bagian ruang tamu dulu ya. Untuk ngepel biasanya kalau aku nggak lagi sakit tuh biasanya 2 hari sekali gitu kalau aku ngepel ya. Memang seharusnya setiap hari ngepel, cuma berhubung aku tuh kalau habis kerja ya capek gitu, jadi nggak setiap hari aku pel. Paling kalau udah kelihatan kotor banget gitu ya baru aku pel. Untuk anak aku yang paling besar itu, dia tuh paling bantu-bantu, yang paling suka itu dia nyuci baju gitu ya. Jadi mungkin karena nyuci baju mah simple gitu ya di mesin cuci, jadinya dia mau untuk bantu. Tapi kalau untuk nyapu rumah, nyuci piring itu sih boleh dihitung dengan jari gitu maunya. Tapi nggak apa-apa ya, bertahap aja. Mudah-mudahan nanti semakin besar dia tuh jadi punya kesadaran sendiri gitu, tanpa harus disuruh, bisa bantu-bantu orang tua. Lanjut ini ngepelnya, setelah tadi ngepel dapur juga, ini lanjut di bagian depan dapur aku ya. Karena di sini tuh boleh dibilang terasnya aku gitu. Kalau di depan rumah kan hampir nggak ada halaman rumah gitu karena sempit, dempet-dempetan sama rumah orang. Jadi teras depan rumah aku tuh ya di sini gitu. Jadi multifungsi, bisa jadi teras, bisa jadi tempat main anak-anak. Kadang juga kalau lagi makan-makan bersama keluarga yang lainnya, di sini tempatnya. Nah, lanjut ini aku mau bersihin untuk bagian kamar mandi. Nah, ini pertama kalinya aku bikin video ngebersihin untuk kamar mandi, karena ya emang
pernah gitu mau bikin video untuk bersihin kamar mandi, tapi karena ruangannya sempit jadi aku susah ngambil angle-nya di mana gitu, naruh tripodnya susah gitu karena nggak semua bisa ke-shoot gitu karena tempatnya kecil. Tapi nggak apa-apa ya, ini walaupun kelihatannya cuma sepotong, yang penting bisa teman-teman lihat kegiatan aku ngebersihin kamar mandi yang emang udah kotor banget, ini udah licin banget, baru aku sikat-sikat lagi. Biasanya kalau untuk sikat kamar mandi ini aku seminggu sekali, atau kalau sudah terasa lantai keramiknya licin ya aku sikat-sikat kayak gini teman-teman. Nah, pada saat membersihin kamar mandi ini aku sempat berhenti dulu ya, karena apa ya, ngerasa kayak pegel banget gitu pinggang aku. Kebanyakan jongkok gitu. Apalagi pada saat ngerjain semua pekerjaan ini kayak borongan gitu ya dalam satu hari. Nah, aku ngerjainnya ini setelah aku habis asar. Setelah tidur siang, akhirnya aku punya tenaga, jadi aku kerjakan semua pekerjaan aku. Nah, ini lanjut setelah capek banget beres-beres rumah dari sehabis asar, aku mau bikin cemilan yaitu pisang goreng, karena kebetulan aku dikirimin pisang gitu sama ibu aku, jadinya mau aku bikin pisang goreng. Nah, ini aku pakai tepung serbaguna ya, yang untuk tepung pisang goreng itu, karena menurut aku pisang goreng kalau pakai tepung serbaguna ini lebih enak rasanya, lebih wangi. Nah, ini aku mau tambahin lagi untuk tepungnya karena tadi agak kebanyakan airnya jadi encer. Setelah adonannya rata, ini aku mau potong pisangnya. Jadi aku mau potongnya kecil-kecil kayak gini ya. Karena untuk pisang goreng aku tuh kurang suka kalau pisang gorengnya atau pisangnya itu terlalu besar kalau dipotongin. Jadi aku sukanya itu pisangnya kecil-kecil. Nah, ini lanjut aku mau panasin dulu buat minyaknya. Aku gunakan api yang kecil ya, nggak terlalu besar, karena tepung pisang goreng ini kan mengandung gula, jadinya kalau apinya terlalu besar cepet gosong. Nah, ini gak lama aku balikin ya biar matangnya rata dan gak gosong juga. Kalau untuk tepung pisang goreng ini gak terlalu lama juga memasaknya. Nah, ini pisang gorengnya udah matang dan bisa menemani sore hari aku sambil santai setelah berjibaku dengan segudang pekerjaan. Dan setelah ini aku mau me time ya. Ya, kalau me time-nya aku ya biasanya seperti ini. Paling aku nonton YouTube, sama aku juga suka nontonin konten-konten ibu rumah tangga yang beres-beres rumah gitu. Karena aku tuh suka banget kalau ngelihat mereka gitu, jadi akunya juga sama semangat buat beres-beres rumah lagi. Mudah-mudahan video aku juga ini menginspirasi teman-teman semuanya buat beres-beres rumah. Jadi teman-teman bisa semangat gitu buat beres-beres rumahnya sambil nonton video aku. Teman-teman jangan bosan-bosan ya liatin video-video aku. Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video aku, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa komen juga. Buat teman-teman terima kasih ya udah nonton video aku sampai selesai. Videonya cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.